Sesuai analisa di www.corbettreport.com 2,5 tahun lalu, ketika warga dunia mulai awake karena rajin lakukan riset, independen terkait isu-isu global, mulai agak sulit dimanipulasi dengan isu wabah dan kesehatan. Maka think tank globalis memainkan lagi taktik catur 4D-nya. Ini semua tentang psikologi. Control. Ketika warga dunia mulai susah dikontrol dengan propaganda, wabah, maka luncurkanlah propaganda berikutnya, krisis sumber energi dan cyber attack. Manfaatkan ketergantungan warga dunia dengan listrik dan internet. Ini step yang sangat mudah karena sejak lama, alurnya sudah dipahat oleh establishment. Onef as a drug dealer, listrik dan internet itu candu. Siapa jangkinya? Kita, maka dilenyapkanlah akses listrik, internet untuk menumbuhkan sugesti dan ciptakan persepsi bahwa para jengki secara literal tidak bisa hidup tanpa listrik, internet. Jangan heran jika FV 2030 nanti Anda tidak akan diberi akses ke listrik dan internet jika Anda belum ditanami microchip. Dipaksa vaksin dengan experimental drugs aja banyak kok yang mau, nanti dipaksa tanam chip juga pasti banyak yang mau. Blackout 1 hari tidak cukup, tambah lagi durasinya. Ya hitung-hitung mengupgrade ritualnya Pi. Saat semua makin cepat, Bali berani blackout lagi, haha. To saviorism. Tawarkan solusi baru, sumber energi mandiri yang, wait for it, ramah lingkungan. Karena sumber energi kita selama ini tidak cukup dan merusak ekologi bumi. Ujung-ujungnya ya climate change. Semua harus serba listrik, zero emisi, no plastic. Greta Thunberg adalah nabi iklim yang menulis sendiri semua pidatonya. Hal ini jelas terbukti dari statement resmi Guf Bali Wayan Bengor kemarin beberapa jam setelah Bali blackout. Isi statementnya, Bali butuh sumber energi mandiri secara segera. Saya 100% yakin dia sudah tahu sejak akhir 2024 bahwa di Bali akan terjadi blackout. Bukan hal yang kebetulan juga blackout di Bali. Terjadi setelah blackout di Portugal dan Spanyol, yang cukup parah melumpuhkan bandara dan transportasi umumnya. Kenapa di Indonesia Bali yang dipilih sebagai lokasi simulasi? Propaganda pasifis namun fasistik ini? Karena warga dari hampir seluruh dunia ada dan hidup di Bali. Apa yang terjadi di Bali? Apalagi fenomena langka, once in a lifetime macam total blackout ini, ia akan tersiar hampir ke seluruh dunia. Globalis tak perlu lagi mendanai media mainstream untuk menyebarkan propagandanya. Semoga ini blackout terakhir di Indonesia. Iklim sosial politik nasional Indonesia sedang agak panas belakangan ini. Jokowi, as unmasked, Indonesia gelap, RUU TNI, Mayday, Ormas baru Hercules, penjara yang overcrowded, dol, the kondisi blackout, apalagi yang durasinya, berhari-hari amat rentan memancing penumpang, gelap yang memiliki agenda tertentu untuk ciptakan kerusuhan penjarahan, bentuk kekerasan lainnya. Bagi saya ini adalah hal yang paling krusial. Tangan-tangan kotor selalu mengintai di segala bentuk instabilitas. Semoga Bali dan tentunya Indonesia baik-baik saja.